Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gua. Dan pada video kali ini gue masih akan membahas mengenai timnas. Dan pemain keturunan juga pengen gue bahas nih. Nah, mau tahu ulasannya seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Dan sebelum itu jangan lupa untuk kalian like dan juga subscribe channel gue, agar gue semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi mengenai dunia sepak bola. Oke Sobat Bola, mungkin kalian juga udah banyak yang tahu ya kalau timnas kita ini kan sedang berprogres yang alhamdulillahnya positif gitu progresnya. Kita sedikit demi sedikit memperbaiki ranking FIFA dan menurut info terakhir ini kita ada di peringkat 134 FIFA dan sudah menggeser Malaysia, Filipina, dan sekarang kita ada di urutan ketiga di zona ASEAN. Tentunya pencapaian ini juga nggak lepas dari kinerja seluruh pemain, coaching staff, dan seluruh lembaga yang ada mungkin di PSSI untuk membangun timnas ini sama-sama. Dan ngomong-ngomong soal PSSI ini kan sedang bisa dibilang gencar ya untuk mencari pemain-pemain yang dalam tanda kutip memiliki darah atau half blood dari Indonesia dan luar negara gitu. Dan biasa kita sebutnya itu dalam istilah naturalisasi karena itu adalah prosesnya. Cuma sekarang nih kita udah lebih enak untuk ngomongnya mungkin dengan istilah pemain keturunan ya. Karena dengan istilah ini ya memang kita tidak ada membeda-bedakan. Dan poin itu yang akan gue bahas. Gue pengen dengan kita semua ngelihat progres timnas sama-sama, nggak ada lagi tuh istilah kayak mengkotak-kotakan ini pemain lokal, ini pemain hasil naturalisasi, atau ini pemain keturunan. Jangan kayak gitu, karena ya kalian udah tahu, kalian bahkan lihat ya kemarin itu ada Tom Haye dan juga Ragnar Ortmangun serta pemain yang lain, pemain yang dalam notabene yang tadi gue bilang melalui proses naturalisasi. Cuma saat national anthem atau lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu berkumandang, dia hafal. Dan ini memang simple. Mungkin kalian mikir, ya itu kan cuma lagu, bisa aja dia ngafalin atau apa. Ya itu, dia ngafalinnya itu aja itu udah menjadi bagian yang harusnya kita bangga juga gitu. Dia ini ngerasa ada ikatan. Karena ya kalau kita tarik garis lurus, ya karena memang ini bisa aja ya. Kebanyakan orang cuma ngelihat kayak wajahnya mungkin berbeda dengan kebanyakan orang Asia. Cuma secara darah, garis keturunan, ya dia tetap ada hak dan dia punya darah Indonesia di dalam tubuhnya gitu. Dan ini yang harus kita terus gaungkan, bahwa gak ada lagi istilah local pride atau apapun, atau pemain naturalisasi, bule dan segala macam. Karena balik lagi, ini tuh pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Dan PSSI juga sekarang udah nggak kayak dulu yang ngasal kayak pemain yang mau dinaturalisasi terus mau main di timnas asal dinaturalisasi gitu aja. Enggak, sekarang harus dicari dulu sesuai ketentuan FIFA juga yang punya garis keturunan kalau nggak salah itu maksimal di kakek nenek ya. Jadi kalau kakeknya atau neneknya itu punya darah keturunan Indonesia atau orang Indonesia, itu boleh dinaturalisasi. Beda kasusnya dengan kayak misalkan sebutlah Mark Klok yang sekarang ada di timnas Indonesia ya. Mark Klok ini memang secara apa ya, nggak punya keturunan Indonesia, tapi dia ini melalui proses, dia kan udah 5 tahun di Indonesia bermain sepak bola di berbagai klub di Indonesia, dan dia yang memilih jalannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan kebetulan memang tipikal klub atau jasa klub dibutuhkan oleh timnas, jadinya dia dipakai. Bukan karena dijanjikan timnas terus dia dinaturalisasi, enggak. Karena ini klub menunjukkan juga progresi pribadinya dia untuk diminati oleh tim nasional gitu. Dan balik lagi soal lagu kebangsaan tadi, mereka hafal, terus bahkan
di selesai pertandingan ada lagu lagi yang diputar bagimu negeri, mereka juga hafal, mereka menghikmati juga lagu-lagu itu. Dan bahkan Jay Itzes pun bilang, kita ini bukan orang luar, tapi kita lahir di luar, orang Indonesia yang lahir di luar dan kembali pulang untuk membela negaranya. Bayangin, masa sih kalian yang ibaratnya kalian menganggap diri kalian orang lokal, terus nggak seneng gitu ngelihat ada ibaratnya kalian nikah nih sama orang luar negeri nih, terus anak kalian memilih untuk ikut negara kalian atau ikut asal usul kalian gitu, masa kalian nggak seneng sih gitu loh. Simpelnya gitu aja sih. Jadi mulai sekarang progresi timnas ini adalah dibangun oleh seluruh pemain timnas yang merupakan satu Indonesia. Jangan lagi dikotak-kotakan, karena kalian lihat sendiri ya, pemain juga udah berbaur aja tuh, kayak nggak ada perbedaan. Bahkan yang diisukan perbedaan bahasa atau apapun ya itu bisa lah diatasi. Nathan juga pemain baru bilang kalau ya sepak bola itu bahasanya universal. Jadi walaupun cuma ngomong A B C D doang, kita saling ngerti gitu. Di luar itu pun juga bisa dilihat lah, sekarang banyak di medsos berkeliaran foto-foto pemain yang kalian anggap asli Indonesia dan hasil naturalisasi itu udah sama-sama aja. Jadi menurut gue sekali lagi kita harus dukung tim nasional as a Indonesian people, bukan lagi dikotak-kotakan sebagai orang asing, sebagai orang yang hasil naturalisasi dan lain-lain. Oke, itu aja yang pengen gue sampaikan pada video kali ini. Gue ngerasa bangga banget sekarang progres timnas ada di saat ini, walaupun memang belum sepenuhnya ya. Kita masih terus berprogres dan insya Allah kita akan tetap jadi tim kuat untuk menyongsong event-event besar selanjutnya. Dan jangan lupa, sisa 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini melawan Irak dan juga Filipina nanti bulan Juni, kita ada di posisi 2 sekarang, dan jika lolos otomatis kita punya tiket Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Nah, kalau lolos tuh, kalian nabung-nabung deh dari sekarang. Siapa tahu bisa sekalian umroh, kita nonton bareng, dan insya Allah gue juga mungkin akan mulai nabung dari sekarang buat kalau kita timnas lolos Piala Asia 2027, insya Allah kita berangkat. Oke guys, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah membantu like dan subscribe channel gue. Gue ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, karena ini adalah channel yang gue bangun dari passion gue di dalam dunia sepak bola, dan gue seneng membagikan berita-berita yang sedang hangat dan lain-lain, apalagi soal timnas nih kan kita selalu menggebu-gebu ya. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye.